Jadi teman-teman, kemarin tuh lagi ada musibah. Jadi gue telepon Adrian lah dari hari Minggu. Anak gue kecelakaan, anak gue dijahit gitu, dia jatuh. Nah, yang gue sesalkan sebetulnya bukan karena dijahitnya atau biayanya. Tapi yang gue sesalkan adalah karena sebelum anak gue jatuh, gue bilang, aduh, Tan, papi capek nih. Besok rekaman sama teman papi, kesehatan, nggak terlalu guna. Terus dia jatuh abis itu. Gue jadi sadar, gila ya. Ternyata segitu buruknya efek obrolan soal kita ini. Sampai anak gue bisa kena. Jadi gue pikir, kali nggak bisa ngomong lagi gue soal gini-gini. Karena akhirnya ya udahlah. Gue telepon Adrian minta tanggung jawaban dia dong. Akhirnya konsultasi gue sama dia secara gratis. Karena dia bisa tanggung jawab kan. Karena sebut nama dia, anak gue kenapa-napa. Ya udahlah. Gitu. Oke. Gue udah nangkep topik kita kali ini berarti adalah dampak orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak dan juga teman podcasternya. Jadi teman-teman, gue yakin banget dari teman-teman semua yang pernah ke rumah sakit, atau mungkin mayoritas pernah ya masuk rumah sakit ya, atau berurusan sama administrasi rumah sakit. Berhubung Adriani salah satu manajer di sebuah rumah sakit, dan mungkin nanti mengurus manajerial staff, gue merasa rumah sakit ini birokrasinya bikin masyarakat jadi mati. Serius. Ini gue kasih tau ya teman-teman. Gue kasih tau dulu ya. Yang pertama, teman-teman pasti ngalamin kayak gue. Anak gue kecelakaan hari Minggu. Hari Minggu di UGD nggak ada poli spesialis jahit. Lu bayangin ya, kalau ada apa-apa gimana sama anak? Dokter umum doang. Nggak ada spesialisnya. Kalau ada kondisi macam-macam kan nggak bisa. Mana bisa dokter libur di hari libur. Udah tuh tanggung jawabnya untuk membantu masyarakat. Itu yang pertama. Iya dong. Coba lu jawab pertanyaan gue. Nggak bisa dong. Gila kali maksud gue. Put, sorry Put, gue koreksi dulu Put. Ah. Kita itu dokter nggak libur di hari Minggu Put. Kita WFH. Enggak. Tapi lu mengakui kan, dokter nggak ada yang polinya semua tutup. Ya kalau ada apa-apa gimana? Iya dong. Wah gila lu, nggak bener lu. Wah kacau lu. Wah nggak bisa. Betul. Nah, gini. Jadi ini gue bicara kondisi ideal dulu ya. Kondisi ideal. Nah, kalau namanya penyakit itu, pokoknya kan kita bagi, itu pasti tahu deh. Kalau misalnya penyakit itu kita bagi, jadi ini kasusnya gawat, darurat, ya, atau bisa ditunda. Nah, ya kan. Makanya kenapa namanya IGD, instalasi gawat darurat, khusus dan selalu dibuka 24 jam di semua tempat. Artinya semua kasus yang gawat dan darurat yang harus ditangani dengan segera itu langsung akan bisa ditangani di UGD, gitu, ya kan. Nah, jadi notabene sebenarnya Bud, kasus kayak misalnya ada kecelakaan, butuh jahitan, mungkin butuh orang yang tiba-tiba nggak sadar perlu penanganan segera, semuanya itu sebenarnya bisa ditangani di IGD. Nah, ini adalah kondisi yang ideal, gitu. Dalam arti setelah ditangani di UGD, penanganan lanjutannya berarti kan nggak urgent ya. Dalam arti masih langsung mendapatkan perawatan lain pada saat itu kan enggak gitu, karena mereka udah mendapatkan perawatan utamanya di UGD. Nah, lanjutannya bisa menunggu, entah itu mungkin sorenya, malamnya, atau mungkin besokannya pada saat dokter yang lebih kompeten dia available. Parah. Berarti dokter lebih kompeten itu sengaja nggak mau menolong manusia di hari libur, di hari weekend kan? Wah, lu gila. Lu gila. Dia membiarkan orang-orang meninggal di hari weekend gitu kan? Oh, terlaluan. Karena gini Bu, masalahnya. Karena dokter juga kan manusia. Mereka juga butuh libur gitu. Nggak mungkin lu minta dokter, apalagi lu bukan tim ya, apalagi bukan tim. Lu minta dokternya nama, misal A gitu. Misal gue gitu. Lu minta gue standby 24 jam, 7 hari seminggu, jelas nggak mungkin. Kenapa? Lu nggak mampu bayar gue, gitu. Gue nggak mau, lu nggak mau, gitu. Berarti lu matre ya? Wah parah. Stigma dokter nggak bener ya. Nah, tapi biasanya dari rumah sakit itu sendiri dia punya sistem kayak rotasi, Bud. Jadi kita itu bergantian jaga. Nah, seandainya nih tim yang di UGD kesulitan, nggak mampu. Nah, mereka tuh tetap punya dokter yang harusnya namanya itu standby, bisa on call artinya dia siap ditelepon kapan aja, on call. Nah, atau bisa juga dia stay di rumah sakitnya, bergantian jaga gitu. Jadi misalnya minggu ini di hari Minggu gue harus standby di rumah sakit. Nah, kalau misalnya ada kasus apa-apa yang butuh bantuan gue standby. Tapi minggu depan gue libur, teman gue yang gantiin dengan kompetensi yang sama gitu. Nah, sebenarnya setiap rumah sakit itu kan bikin sistemnya kayak gitu. Loh, tapi kan itu kalau kompetensi sama. Lah kalau lu yang nggak kompeten kan nggak ada yang gantiin dong. Orang semua kompetensi lu nggak kompeten kan lu nggak bisa berarti. Berarti kan lu tidak tergantikan maksud gue. Semua dokter kompeten lu nggak bisa dong. Lu nggak bisa ngomong gitu dong.
Justru karena gue nggak kompeten, siapa aja bisa gantiin gue gitu. Ya, tapi gini, gini. Tapi harus fair dong. Kalau ibu melahirkan secara normal, kan nggak bisa nunggu besok. Logis dong. Nah, itu Bud. Makanya gue bilang kita mesti bagi kasusnya itu gawat darurat atau enggak gitu. Nah, kalau misal untuk kondisi ibu hamil, itu enggak gawat. Tapi darurat, butuh cepat, ya kan? Nah, ditanganinya dulu pertama-tama di UGD. Dari UGD itu biasanya dokter jaganya itu akan mengecek dulu untuk melaporkan selanjutnya ke dokter kandungannya. Dok, ini kondisi persalinan ini ternyata udah lengkap nih pembukaan. Oh, udah nggak bisa tunda lagi. Dok, ayo cepetan datang ke sini. Nah, dokternya yang si standby ini atau yang on call ini pasti harus langsung datang ke rumah sakit. Gitu. Nah, kembali lagi sekarang kita melihatnya per kasus nih, kasus anak lu. Kasus anak lu itu kan sebenarnya luka. Jadi memang ada luka yang mesti dijahit gitu. Tapi kondisinya itu kan kita nggak bilang gawat, kita nggak bilang darurat. Oh, darurat itu. Oh, nggak bener loh. Itu darah di mana-mana. Itu gawat darurat itu kondisinya. Dan harus dijahit sama dokter bedah plastik sesegera mungkin. Kalau enggak, nanti wajah tampan ayahnya nggak turun ke anaknya gimana? Lu mau tanggung jawab? Nah, makanya itu gue bilang kesalahan itu bukan pada dokter atau tim medisnya, tapi pada bapaknya. Kenapa bisa kejadian gitu? Oke. Terus? Gitu. Jadi gue juga nggak tahu ya. Maksudnya gue benar-benar nggak tahu kondisi rumah sakit yang lu datangi pada saat itu dokternya seperti apa. Tapi kebanyakan dokter yang gue tahu kalau misalnya ternyata dia on call, ya dia menganggap kasusnya itu ternyata nggak berat nih gitu. Ya udahlah, tanganin dulu aja, berikan penanganan pertama dari UGD, datengin pasiennya besok di hari Senin. Kenapa? Satu, bisa jadi mungkin dokternya sendiri juga punya kasus lain ya. Jadi dia kan harus milih-milih. Nggak mungkin. Pasti beri-beri sama keluarganya dia. Ya mungkin kalau on call ya mungkin. Nah, tapi yang kedua juga, tindakan yang dilakukan di hari Minggu itu masuknya kena cas tambahan loh. Untuk pasiennya gitu. Jadi pertimbangannya juga ada, bagi dokternya juga ada, bagi pasiennya juga ada. Jangan sampai sesuatu yang mungkin masih bisa dikerjakan besok, tapi ternyata dipaksain di hari Minggu, pasiennya ngeluh, Pak, dok, kok saya kena cas tambahan, dan casnya itu biasanya lumayan gede loh, bisa mungkin bisa sekitar 20% dari harga normal. Wah, gila juga ya. Nah, makanya, dan nggak semua orang mau karena itu. Jadi berarti itu dokter kita memilah-milah kasusnya. Jadi dokternya matre tuh. Kan dia nggak mau nolong orang, dia harus kena cas tambahan. Wah, nggak bener loh. Wah, bicara gini bener nih. Wah, kacau. Cas tambahan itu ya nggak cuma dikenakan, bukan dokternya yang mengenakan, tapi rumah sakitnya. Gitu. Kenapa? Karena pertimbangannya adalah gini, Bud. Kalau misalnya kita di hari Minggu, oke lah. Katakanlah misalnya dokternya gue, ya, gue datang mau nolongin lu gitu, enggak, yang mau gue tolongin anak lu, gitu, gue tinggal lihat muka lu, gue lihat istri lu, gue lihat anak lu, gitu, gue mau nolongin mereka, gitu. Nah, tapi gue kan nggak bekerja sendirian, di sana itu misalnya gue mau melakukan tindakan operasi, berarti gue harus menyewa, pasiennya harus menyewa ruangan operasi, harus ada tim operasi, perawat bedahnya, perawat anestesinya, ada anestesinya. Lalu tindakan itu menggunakan alat yang harus disterilin lagi. Nah, sterilisasinya juga kan menggunakan sumber daya juga gitu. Nah, dari situlah semua pertimbangannya kenapa dari rumah sakit biasanya memperlakukan cas yang lebih tinggi di hari libur. Dan tindakan itu tidak standby kan? Di-keep hanya benar-benar untuk tindakan yang gawat dan darurat. Atau kalau memang pasiennya udah setuju, nggak apa-apa saya kena cas tambahan, ya udah kita jalanin. Gitu. Dan kalau itu nggak mungkin lu yang datang, lu kan nggak kompeten, nggak mungkin operasi lu, itu udah pasti nggak mungkin barunya, jadi nggak mungkin ada, itu gue ngerti lah. Oke. Iya udah bener dong. Jadi gini, teman-teman, ini gue langsung cerita pengalaman gue aja. Anak gue masuk UGD, kemudian melakukan tindakan kan. Jadi setelah diberesin, ngurus administrasi, terus dia bilang, Pak harus dijahit. Terus gue bilang, maaf dok, saya nggak percaya rumah sakit ini. Saya pindah rumah sakit, gue bilang gitu administrasinya, gue pindah itu. Nah, kan? Gue pindah ke rumah sakit lagi kan. Nah. Gimana nggak diracunin coba bapaknya kayak gini? Nah teman-teman, gue yakin pasti dari kalian juga punya banyak kasus kalian nggak percaya. Misalnya kalian jatuh di lokasi A, kalian bilang mesti dioperasi nih, kalian pasti kan pindah ke tempat yang kalian yakin gitu, ke yang kalian sering kontrol atau dokter siapa yang kalian kenal, biasa kan gitu ya. Nah, kalau waktu itu salahnya gue nggak kenal dokter siapa-siapa kecuali Adrian, terpaksa gue telepon dia. Itu salah gue. Kalau gue kenal lain itu nggak telepon dia, nggak salah gue. Jadi udahlah, boleh buat.
Buat yang belum kenal Budi, berarti itu pujian gitu kan. Dia sebenarnya percaya sama gue, cuma malu aja buat ngakuin. Gue akhirnya pindah ke rumah sakit lain yang gue lebih familiar lah. Nah di rumah sakit ini ya udah dapat penanganan lebih baik di IGD-nya, terus dia bilang dicek lukanya, terus bilang Bu kayaknya ini dokter spesialis bedah aja plastik lebih bagus karena ada kan dijahit gitu, masih kecil karena si baby kan. Udahlah kita sepakat dengan biayanya bla 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 segala macam, oke dan. Jadi pertanyaan gue begini kan sebetulnya, gue merasa ketika melakukan sebuah tindakan itu banyak banget persetujuannya. Jadi gini, gue cerita teman-teman. Pertama, lu mesti tanda tangan surat bahwa lu tahu estimasi biayanya. Satu. Ketika gue besok masuk ruang operasi, gue mesti tanda tangan banyak surat bahwa bilang ini, Bapak setuju anaknya di anestesi, dibius, Bapak setuju anaknya dioperasi, setuju segala macam. Gue merasa rumah sakit ini menjebak gue. Gue merasa gini, gue nggak baca suratnya, tapi bener nggak pendapat gue? Gue merasa rumah sakit ini bilang bahwa kalau sampai ada apa-apa dioperasi, kan Bapak setuju anaknya dioperasi, bener nggak? Gue baca suratnya ya, tapi gue bilang gini, karena buru-buru kan. Rumah sakit mau bilang bahwa kalau ada apa-apa, Bapak kan setuju dioperasi anaknya. Bapak kan setuju anaknya dibius. Bener nggak surat itu begitu sebetulnya? Oke, Bud. Kalau gue sendiri ya, Bud ya, biasanya sih kita memang memperlakukan lebih ketat ya. Kalau kita lihat muka orang tuanya rese gitu. Jadi biasanya cuma satu persetujuan gitu kan, wah muka dia rese nih. Semua apapun persetujuan lah, mau kencing juga persetujuan lah pokoknya gitu. Oke. Jadi gini, waktu itu kita udah pernah bahas ya di konten sebelumnya kan, apakah saya korban malpraktek, di mana banyak pengertian yang salah gitu loh. Sebenarnya gue tuh malpraktek atau bukan gitu, ya kan? Malpraktek itu sebenarnya tindakan yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan yang dilakukan dengan sengaja gitu. Dokter dia melakukan aborsi, itu malpraktek. Yang patah tangan kanan, yang dibuka operasi tangan kiri, itu kesalahan. ada bukan kayak gitu. Atau orang mau debat ke lu, tapi malah dilakukan hal yang tidak senonoh, kan juga sama praktek tuh sebetulnya. Yang lu suka lakuin waktu itu loh, pasien perempuan. Itu suka sama suka, Bu. Itu waktu gue jalani stase dokter hewan. Nah, tapi kebanyakan mindset dari masyarakat kadang-kadang adalah kalau ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pertamanya pasti adalah ini malpraktek bukan, gitu, ya kan? Nah, karena itu ada surat persetujuan khusus, tapi sebenarnya ini mengikat dua-duanya, Bu. Bener kata lu. Jadi karena lu udah memberikan persetujuan, maka rumah sakit itu jadi ibaratnya oke, dia udah setuju, gue berani maju untuk melakukan tindakan ini, gitu. Nah, tapi di satu sisi, lu nggak mungkin kan nanda tangan persetujuan tanpa dijelasin apa-apa. Tidak jelasin sih gue. Enggak, tunggu. Penjelasan apa nih maksud gue? Dia sih bilang, persetujuan dioperasi ya, ini persetujuan dibius ya, gitu. Nanti biasanya kan ada bacaannya tuh. Jadi persetujuannya nggak cuma persetujuan doang. Jadi ada kata-kata misalnya kayak tata cara anestesinya seperti apa gitu. Kemungkinan yang bisa terjadi apa aja gitu. Kadang-kadang ditulis di lembarnya, ada juga yang biasa dibacain sama perawatnya atau dokternya. Nah terus misalnya kayak mau dijahit, biasanya sih. Tapi kalau prosedur jahitan biasanya nggak rumit ya. Tapi kalau misal tindakan operasi, nanti akan dijelasin tata caranya, ini operasinya dengan cara ini loh Pak, Bu, gitu. Nanti setelah dioperasi, mungkin puasa dulu berapa jam, itu semua penjelasannya ada biasanya. Nah, gue nggak tahu deh, lu baca nggak? Tapi gue baca. Tapi ada kan? Ada, gue lewatin aja. Nah, kan? Ini tipikal orang kalau nginstal game itu syarat ketentuan di skip aja. Tentang doang terus Nah, tapi itu Bud, jadi rumah sakit itu punya kewajiban untuk menjelaskan kepada pasiennya itu dia benar-benar mesti tahu, gue kenapa sih gitu, apa yang akan dilakukan sama tubuh gue nantinya gitu. Nah, surat persetujuan itu mengikat dua-duanya. Si pasiennya diinformasikan oleh rumah sakitnya aman melakukan tindakan karena udah disetujui sama pasiennya. Gitu. Nah, kenapa banyak banget? Karena tiap bagian tuh beda-beda, Bud. Jadi sekarang kita mikirnya gini, Bud. Kalau lu mikirnya rumah sakit, pasti lu jadi sama dokternya doang kan? Gitu. Padahal pada saat lu masuk rumah sakit, lu urusan sama administrasinya. Yang notabene itu bukan dokter, bukan medis sama sekali. Nah,
Bisa aja kan, kalau misal lu nggak dapat persetujuan, tiba-tiba lu komplain. Gua nggak dijelasin biayanya segini setelah tindakan selesai ya. Kok harganya mahal banget? Di rumah sakit nggak segini gitu. Wah, saya nggak mau bayar. Nah, itu contoh jeleknya ya gitu. Sehingga akhirnya perlu persetujuan dari administrasi. Oh, gue emang dari dokter bedah yang mau apa? Tadinya mau begitu emang. Tapi kan udah terbuat tanda tangan ya udahlah. Terus nah kan bener kan rese kan gue udah bilang. Nah dari dokter bedah ya dia melindungi tindakan bedahnya. Nah dari dokter anestesi ternyata bedah kan nggak cuma bedah doang, dia pasti dibius dulu. Nah dari bius ya bagian bius lagi, sehingga persetujuan itu merembet terus. Makin banyak tindakan yang dilakukan, makin banyak bidang yang terlibat, makin banyak persetujuan. Tapi itu semua yaitu sebenarnya tujuannya itu dari segi hukum melindungi pasien sama rumah sakit. Oke. Gue tanya deh, ini agak random. Tapi kenapa sih bius tuh harganya bisa setengah harga tindakannya? Maksud gue gini, kalau kita suka nonton film bokep kan di bius langsung aja tuh di bius tuh ya. Kan oke gitu ya. Kalau ini kan Adrian suka ngasih gue referensi, jadi gue tahu kan dia suka ngasih. Jadi gue tahu. Maksud gue kenapa kalau bius itu beda sama produksi murah emang begitu sih, Bud. Gak detail. Ya, atau kasih obat tidur. Maksud gue kenapa bius itu harus spesifik, harganya mahal juga, bisa setengah harga tindakan dokter operasinya gitu. Apa yang membedakan bius begitu spesial? Karena sekolahnya mahal, Bud. I see. Sebetulnya kan pakai obat tidur juga bisa kan sebenarnya. Jangan-jangan pakai obat batuk yang bisa bikin ngantuk juga bisa tuh sebenarnya. Kan langsung atau lebih bukan? Wah, nggak bener. Wah, di podcast nggak bener. Iya, karena anestesi. Karena dokter anestesi itu resikonya yang tinggi, Bu. Jadi orang selalu mikir kan kalau gue dibius kan berarti gue cuma tidur, udah gitu kan. Gue nggak tahu apa-apa, pas gue bangun tindakan udah selesai gitu. Mereka nggak tahu pada saat dibius itu nama istilah medis itu hemodinamik. Hemodinamik itu jadi kestabilan tubuh kita itu terganggu semua. Jadi efek samping obat bius itu banyak, Bud. Bisa nurunin tekanan darah, bisa bikin depresi napas, dalam arti kita jadi nggak napas karena tidurnya terlalu dalam. Nah, si dokter anestesi itu bertanggung jawab mengatur obatnya. Gitu. Jadi kalau misalnya, jadi lu tau dilemanya nggak? Kalau obatnya terlalu banyak, ya pasiennya kena efek samping obatnya. Kalau obatnya terlalu ringan, anestesinya kurang, pasiennya bangun di tengah operasi. Oke. Gitu. Jadi dia mesti menjaga bagaimana obat itu bisa berimbang. Nah, kalau misal pada kondisi anak, kondisi dewasa muda macam-macam kayak kita, sebenarnya ini nggak terlalu bermasalah ya, karena kita ini sehat, bagus, daya tahan tubuh kita bagus. Lu kebayang nggak orang yang dengan penyakit jantung misalnya? Nah, di anestesi, ya kan? Dia minum obat-obatan jantung biar tekanan darahnya nggak rendah. Dikasih obat bius tekanan darahnya rendah. Dinaikin tekanan darahnya jantungnya nggak kuat. Nah, pusing kan? Nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi semakin banyak komplikasi pada pasien, ya peran dokter anestesi itu semakin penting. Gitu. Cuma ya nggak mungkin kan dibeda-bedakan casnya kan. Wah, Bapak kayaknya susah nih. Kayak mahalin dah. Ini mah anak kecil gampang. Nah, ini aja gitu. I see. Cuma lu mesti melihat peran dokter anestesi itu nggak cuma kayak di film bokep tidur selesai gitu. Enggak. Gitu. Dia harus memantau sampai akhir tindakan selesai. Banyak nonton film bokep kayaknya gue nih. Jadi salah persepsinya. Yan, pertanyaan gue yang ketiga. Jadi setelah gini, anak gue 1,5 tahun, 19 bulan. Setelah dioperasi, gue nggak tahu apakah ini semua rumah sakit, atau ini prosedur rumah sakit tertentu, atau ini tipe rumah sakit cari uang. Itu ya, lu coba jelaskan aja gini. Anak gue 19 bulan. Setelah dia dioperasi, akhirnya dapat kunjungan dokter bedah untuk tes, untuk cek kan. Itu kita harus menunggu sampai sore sampai dokter anak. Padahal anak nggak kenapa-napa. Maksud gue, apakah dokter anak itu wajib dalam sebuah prosedur tindakan anak atau tidak? Itu pertanyaan gue pertama. Karena kondisinya tidak kenapa-napa menurut gue, anak gue gitu. Dan anak gue setelah operasi udah lari-lari, nggak boleh menutup, ini lari bawa infusnya lari-lari gitu. Karena dia nggak betah kan. Jadi kondisi normal. Jadi gue merasa itu normal banget gitu. Dan menurut itu yang kedua. Nah setelah kita nunggu selesai gitu ya,
dokter anak. Dari dokter anak sampai anak gue pulang itu waktunya lama sekali. Persiapannya kayak banyak banget ya. Begitu banyak yang harus diurus sampai nggak pulang-pulang gue. Lu bayangin nih, gue selesai tuh jam 1 udah beres. Gue pulang tuh jam 6 sore. Apakah ini metode rumah sakit untuk menjaga sirkulasi ruangan dia sehingga gue kena cas? Nggak, tanya gue gitu. Nggak, gue yakin banget pasti pasien ada yang ngalamin bahwa urus admin rumah sakit itu lama loh. Nunggu mereka tuh lama. Iya. Apalagi pakai asuransi, itu lama banget ngurusnya. Maksud gue, apakah dia sengaja membuat ruangan itu terpakai full sehingga kena cas? Dan gue tanya itu sebetulnya. Sebenarnya Bud ya, kalau administrasi rumah sakit yang lama itu sih memang udah menjadi masalah di semua rumah sakit yang tahu gue ya gitu. Jadi banyak rekan-rekan gue juga yang kerja di rumah sakit A, B, dan C itu kata-kata itu memang permasalahannya di sana gitu. Keterlambat obat pulangnya lama, ya kan ngurus administrasinya lama, koordinasi sama asuransinya lama, semua masalah itu benar yang lu ceritakan gitu. Tapi yang lu mesti tahu, kalau masalah lama administrasi itu biasanya sih memang karena ada problem. Maksudnya itu penyakit di rumah sakit itu belum bisa dipecahkan. Itu bukan salah satu cara rumah sakit untuk mencari duit. Gitu. Itu bukan. Gitu. Kenapa? Karena rumah sakit itu biasanya punya target standar, Bud. Jadi pasien kalau udah diizinkan pulang, itu dalam waktu berapa jam itu harus pulang. Itu standar yang ditetapkan dari administrasi rumah sakitnya. Gitu. Dan itu memang biasanya nggak tercapai. Jadi memang ada masalah di sana. Nah, kalau dari segi bisnis ya, kalau misalnya pasiennya udah mau pulang, kita tahan-tahan, itu kan ruangan yang kita nggak mungkin ngecas pasiennya lagi, karena keterlambatan itu dari kita, benar nggak? Iya. Nah, berarti ruangan yang harusnya bisa diisi sama pasien lain, jadinya kehambat dong, ketunda dong, sehingga pelayanannya semakin ke belakang berangkat terganggu. Nah, jadi itulah alasannya kenapa kalau rumah sakit lama itu bukan karena sengaja. Emang itu masalahnya, itu penyakitnya di situ. Gitu. Nah, terus kenapa dokter anak pasti visit? Nah, kalau itu sebenarnya kembali lagi kepada kebijakan dari rumah sakitnya itu sendiri. Jadi, lagi-lagi ya Bud ya, kondisi anak kan beda-beda, kita nggak tahu. Anak lu kebetulan hanya memerlukan jahitan, cuma memerlukan jahitan superficial, jahitan kulit aja, biusnya juga sebentar, anaknya juga kondisinya sehat, nggak ada masalah. Nah, sehingga biasanya sih mungkin sebenarnya nggak perlu gitu, tapi karena itu udah aturan dari rumah sakitnya dilakuin. Tapi kembali lagi lu bayangin, kalau anaknya nih ternyata dia punya kelainan lain, kelainan jantung, kelainan genetik misalnya. Nah, itulah alasannya kenapa diterapkan beberapa rumah sakit, nggak semua. Itu kembali lagi pokoknya ke rumah sakitnya, dia nerapin harus dilihat dulu nih sama dokternya gitu. Nah, yang kedua, kenapa dokter anaknya lama visitnya? Nah, ini juga nih. Nah, kalau misalnya di kondisi hari biasa, biasanya keterlambatan dokter itu terjadi karena dokternya itu lagi cari uang di tempat lain. Iya, salah satunya gitu. Nah, jadi kita kan udah bahas ya di episode sebelumnya kalau dokter itu bisa praktek di 3 tempat, gitu. Nah, praktek di satu tempat aja, aktivitasnya itu biasanya beraneka ragam. Jadi kalau di mata orang kan biasanya cuma poliklinik ya, ketemu dokter poliklinik. Tapi pada dokter tertentu ada yang dia pertama dia visit dia jaga di polikliniknya. Terus yang kedua dia lagi visit ketemu pasien-pasiennya di ruangan perawatan. Atau kalau misalnya ternyata dia juga bisa tindakan, ternyata dia lagi tindakan juga di ruang operasi. Jadi itu semua yang bikin respon time dari dokter itu kadang-kadang lama. Gitu. Cuman sejujurnya ya buat ya biasanya sih jarang sih dari dokter itu menunda-nunda kayak menunda cuma beberapa jam doang biar pasien itu tetap ada stay di kamarnya buat dapet duit. Itu biasanya kayaknya terlalu gimana, terlalu kecek gitu. Nggak sampai segitunya lah gitu dari duit. Soalnya kan kalau kayak level-level lu kan belum bisa dibayar mahal, jadi lu suka gitu ya? Lu kan suka ini nih, tahan ya bu, ibu tahan ya bu, tahan, lu sengaja memperlama dokter masuk kan? Lu kan pasti gua kencing aja gua suka bayar. Yan, pertanyaan gue yang kelima. Gue merasa, gue nggak tahu lu pernah ngurus administrasi rumah sakit ya? Lu pernah ngurusin nggak? Lu pernah masuk rumah sakit, lu urus nggak? Pernah. Nah, jadi gini. Jadi gue merasa rumah sakit itu sengaja membuat berlapis-lapis pembayarannya. Contoh gini.
Lu kan di administrasi ya, jadi lu pasti ngebayangin. Gua di deretan satu meja. Pak, daftar di sini ya. Saya bayar Pak, bayar di sebelah ya, gitu. Gue pindah biasa ke sebelah. Terus lagi, Pak nanti dari sini Bapak ke bawah dulu ya, ambil suratnya di bawah di UGD. Pak nanti bayar di sini, ceknya di UGD. Gue bilang, kenapa gue nggak bayar di antigennya di UGD gitu? Kan ada yang mesti gue ngerti nggak? Gue kasih contoh. Gue mesti dicek di antigennya di UGD. Tapi gue mesti daftarnya di lantai 2. Jadi gue ke lantai 2, bayar, terus gue cek antigennya di UGD. Maksud gue, kenapa gue nggak bayar di UGD? Itu yang pertama. Lo ngerti ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga kejadian lucu banget. Jadi kan kita harus deposit ya. Kita pembayaran kita deposit. Nah, waktu deposit, pada waktu gue ngurusin pembayaran segala macam, akhirnya gue harus bayaran lah. Gue bawa itu dia kan gue udah deposit sekian juta, terus Pak ini pembayarannya ya. Udah, ternyata yang gue deposit lebih, gitu. Nah, gue udah bawa surat dari suster atas nih, bawa aja Pak, kasih ini, bilang, udah nih pembayaran sekian, bonnya udah keluar, deposit udah keluar. Pak, boleh tolong ambil surat yang kemarin nggak? Surat tadi pagi yang Bapak deposit, karena suratnya di atas. Gue bilang, Pak, itu urus dulu aja. Kan angkanya udah ada. Lu nggak perlu surat dari gue lagi di atas dong. Pas gue turun sekalian. Pas gue gini loh. Ada kelihatan angkanya. Nggak bisa. Dia mesti ngambil surat yang tadi pagi untuk gue taruh. Maksud gue, lu ngerti nggak? Hal-hal itu ribet banget. Atau memang sengaja rumah sakit bikin berlapis-lapis supaya nggak ada oknum yang bisa masukin saudaranya. Bisa juga, gue mikir ke situ sebetulnya. Gue nggak bohong. Itu bener-bener belit-belit. Masa gue mesti pindah meja sebelah ke sebelah geser doang? Lu kan tinggal bayar di sini maksud gue. Atau yang UGD lebih parah lagi. Iya bayar aja di UGD gitu maksud gue. Tapi gue terasa lu mesti ke atas. Nah, itu pertanyaan gue. Coba lo jawab pertanyaan gue. Oke. Nih, Bud. Lu percaya atau nggak percaya, Bud ya? Ini nggak semua rumah sakit kayak gitu, tapi ini pengalaman gue gitu. Lu percaya atau nggak percaya bahwa salah satu masalahnya kayak gitu biasanya terjadi pada rumah sakit yang lama. Ternyata dia udah kepalang tanggung, bikin ruangannya seperti itu dan nggak bisa diperbaiki lagi. Maksud gue gini loh, maksudnya kayak gini. Jadi ternyata mejanya ada 3 nih, truk gitu. Nah ternyata mereka butuh orang keempat. Ya, untuk melakukan swab antigen, untuk melakukan administrasi atau apapun gitu. Spesial udah nggak ada. Sehingga akhirnya orang keempat itu terpaksa dipindah di tempat lain, dan itu yang bikin pasiennya itu mondar-mandir. Semakin banyak proses yang ditambah, makin panjang aja untuk antriannya. Jadi gue pernah ketemu di rumah sakit ya, Bu, ya, antrian untuk bayar UGD, antrian untuk bayar poliklinik, antrian untuk bayar pemeriksaan penunjang, kayak concern lab. Itu semua beda-beda, beda lantai semua. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya penyebabnya banyak sih. Gue tahu ya, nggak mungkin cuma itu doang. Ada juga memang rumah sakit yang memperlakukan bahwa bagian ini ya di bawah ini, bagian itu ya di bawah itu, sehingga mereka nggak bisa posisinya itu digabung. Karena kalau digabung, nantinya pekerjaannya akan jadi kayak campur aduk gitu loh. Gitu. Tapi ya itu benar sih, Bud. Ya, kalau kata-kata sekarang rumah sakit yang baru dibangun dengan perencanaan lebih bagus itu udah jarang kayak gitu. Karena mereka udah nempatin stasiun-stasiunnya juga. Jadi pokoknya alurnya udah bagus, udah rapi. Pasien biasanya jarang banget perlu bolak-balik, atau kalau di rumah sakit yang menengah ke atas pasiennya diem tapi ada orang yang nganterin. Oh sih, iya. Gitu. Berarti lu bilang bahwa rumah sakit gua menengah ke bawah kan tadi kan? Keterlaluan. Wah, betul. Wah, kan dicontoh. Nah, kalau rumah sakit bagus tuh biasanya dia udah bikin alurnya bagus, jadi dia udah tahu nih penempatannya sini, jadi pasti nggak bolak-balik. Tapi tunggu aja 10 tahun lagi. Begitu alur birokrasi berubah, mereka juga akan sama gitu. Oke. Pertanyaannya lumayan terjawab sebetulnya, tapi gue tetap nggak bisa menerima ketika. Kenapa? Pastilah, dengan gue selalu menjawab. Nah, harusnya dokter tuh standby, nggak bisa. Demi pasien, dia harus standby dia sebetulnya sampai minggu. Iya dong. Tapi kita memahami lah, maksudnya kan semua orang pasti punya kegiatan masing-masing ya. Cuman kadang-kadang memang di dalam kondisi gawat darurat kita merasa semuanya tuh gawat darurat gitu. Tapi bener,
kalau setelah gue lihat ya memang pas dokter ke anak gue, mungkin anak gue nggak kondisi kritis gimana-gimana, tapi kan orang yang lihat kondisi itu merasa semua kondisi dia kritis gitu. Apalagi yang teman gue telepon secara gratis ini tidak berikan informasi secara jelas gitu. Jadi kan gue lebih panik lagi kan. Maksudnya udah syukur gue ajak bikin podcast ini, tapi tetap nggak memberikan respon yang baik ya, apa boleh? Jadi kan gue makin sebenarnya Bu, pada kasus lu yang darurat mesti diganti itu bapaknya. Sebenarnya ya, jahitannya sih nggak apa-apa gitu. Jahitannya dijahit kelar gitu. Bapak ini jadi faktor risiko sampai ke depannya itu ya. Oke, ada tambahan lagi nggak soal administrasi rumah sakit yang harusnya kita tahu supaya nggak terjadi masalah di kedepannya? Yang sebenarnya sih semua yang dilakukan rumah sakit itu pasti ada alasannya sih. Ya, itu bahkan sesuatu yang kalau mungkin orang luar rumah sakit itu juga nggak akan tahu gitu. Gua aja mungkin nggak bisa jawab kenapa administrasi di rumah sakit A harus seperti itu misalnya, gitu. Jadi memang masing-masing ada alasannya itu sendiri, tetap diikutin aja. Cuman ya tetap kalau menurut gue sih ini ya, kita menjadi pribadi yang kritis, ya, tapi bukan pribadi yang suka komplain gitu. Ibaratnya kayak ya kita ikutin dulu alurnya seperti apa sambil kita mengecek yang dilakukan sama rumah sakit ini kira-kira benar nggak sih, sesuai nggak sih gitu. Sebenarnya Budi kan dia mendapat penanganan seperti ini, dia cross check, kebetulan dia cross check sama gue gitu. Nah akhirnya dia juga paham sendiri bahwa memang seperti itulah rumah sakit gitu, karena sebagian orang awam tuh merasa kadang-kadang kalau datang rumah sakit gue dipersulit, apa karena gue pakai BPJS ya. Nah itu kan jadi pertanyaan lagi kan, padahal sebenarnya nggak juga gitu. Setiap mau itu dia bayar dengan uang pribadi, mau itu dengan asuransi, biasanya memang dia punya protap dan tata cara alurnya itu sendiri gitu. Jadi kita datang dengan positif aja, berikan trust untuk tenaga medis dan juga rumah sakitnya, sambil ya itu sih paling kita kalau memang dibutuhkan cari second opinion gitu. Jadi teman-teman seperti tadi Adrian udah bilang, nanti gue kasih nomor Adrian di sini supaya kalian bisa cross check juga. Iya tadi kan lu bilang gitu. Jadi gue kasih nomor Adrian di sini, dan kalian bisa merasakan kebahagiaan yang gue rasakan. Tentu kita nanti akan berbagi sama teman-teman yang lain kan. Nanti tenang aja ya. Nanti gue tulis di sini. Jadi tenang aja, gitu ya. Oke. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita akan selalu tayang di hari Rabu, membahas semua masalah-masalah medis dan juga masalah-masalah viral tentunya terkait medis. Nah, kalau misalnya ada kritik, komen, saran, apapun pertanyaan, boleh tinggalin aja di kolom komentar, nanti akan kita jawab. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy and stay alive. Bye-bye.